Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pengganti UTS ujian tengah semester pada mata kuliah Sistem Basis Data. Sebelum saya masuk ke dalam presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang bilang, jika tak kenal maka tidak tahu. Baik, nama saya Renanda Putra Wijaya. Saya adalah mahasiswa S1 Sistem Informasi di Telkom University. Baiklah, langsung aja kita masuk ke dalam materinya. Di sini ada table of contents. Di bab pertama itu akan ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Yang kedua ada relational model dari data yang ada gitu ya. Terus di bab ketiga itu ada DDL atau Data Definition Language dan juga DML atau Data Manipulation Language. Selanjutnya, yang terakhir, di bab 4 ada normalisasi data. Baiklah, langsung kita masuk ke dalam bab yang pertama. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai bab satu, yaitu ERD. ERD adalah singkatan dari Entity Relationship Diagram. ERD adalah alat bantu visual yang digunakan untuk memodelkan struktur logis dari sebuah basis data. Nah, ERD ini terdiri dari beberapa komponen-komponen, yaitu ada entitas, ada relasi, dan juga ada atribut. Baik, next. Sini saya akan menjelaskan mengenai ERD yang telah saya buat sendiri, sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Pak Yudi pada LMS ya. Nah, saya akan menjelaskan entitas dan juga relasinya terlebih dahulu. Entitas dan juga atribut terlebih dahulu, maaf. Lalu akan dilanjutkan dengan entitas dan juga relasinya gitu. Relasi di antara entitas. Baik, yang pertama saya akan mulai dari pasien 075. Nah, pasien 075 ini merupakan entitas kuat. Saya di IARI saya ini ada dua macam entitas, yaitu entitas kuat dan juga entitas lemah. Nah, entitas kuat ini atau pasien 075 termasuk ke dalam entitas yang kuat. Di dalam pasien 075 ada 4 atribut. Nah, ada satu atribut utama dan tiga atribut yang biasanya. Yang pertama, atribut utamanya yaitu ID pasien yang ada garis bawahnya itu adalah atribut utamanya. Nah, di dalam pasien 075 ini ada ID pasien sebagai atribut utama, ada pasien nama atau P nama, ada P tanggal lahir atau tanggal lahir pasien, ada P alamat atau alamat pasien. Baik, saya akan lanjut ke dalam dokter 075. Dokter 075 juga merupakan entitas kuat. Di dalamnya ada dua atribut, ID dokter sebagai atribut utama, dan juga dokter nama atau D nama sebagai atribut biasanya. Next, saya akan lanjut ke dalam obat 075. Nah, obat 075 ini juga merupakan entitas kuat ya. Ada dua atribut utama, ada dua atributnya juga, yaitu ada ID obat sebagai atribut utamanya, ada obat nama sebagai atribut biasanya. Saya akan lanjut ke bawah, rawat inap 075. Di sini juga sama ya, seperti obat dan juga dokter, hanya ada dua atribut, ID rawat inap sebagai atribut utamanya, dan juga ada R nama atau rawat inap, nama atau ruangan nama, bisa-bisa gitu sih, sebagai atribut biasanya. Lanjut, ada operasi 075. Operasi 075 ini merupakan entitas kuat juga. Oh iya, rawat inap juga entitas kuat ya. Just dia ada dua atribut, ada dua atribut sama seperti yang lain, seperti rawat inap, obat, dan juga dokter. Yaitu ada ID operasi sebagai atribut utama dan juga OP nama atau operasi nama sebagai atribut biasanya. Nah, lanjut di sini kita masuk ke dalam entitas lemah ya. Nah, dia entitas lemah yang pertama yaitu adalah layanan 075. Di dalam layanan 075 ini ada 5 atribut. ID layanan sebagai atribut utama, ID operasi, ID rawat inap, ID obat, dan juga L biaya atau biaya layanan. Nah, kenapa dia disebut layanan? Kenapa dia disebut sebagai entitas lemah gitu? Karena dia mengambil
atribut utama dari entitas yang kuat. Karena kita akan uh, melakukan foreign key nanti, foreign key atau references pada entitas lemah ini gitu. Baik, lanjut kita ke detail transaksi. Di detail transaksi ini ada 6 atribut, yaitu ada di ID detail transaksi sebagai atribut utamanya, ada ID transaksi, ID dokter, ID layanan, DT jumlah atau detail transaksi jumlah, dan DT total bayar atau detail transaksi total bayarnya. Nah, di dalam detail transaksi 075 ini, ID transaksinya saya dapat dari tabel yang di atas, yang akan saya jelaskan. Transaksi 075, entitas lemah yang terakhir, ada 3 atribut, yaitu ID transaksi, uh, transaksi tanggal, dan juga ID pasien. Nah, dari 3 entitas lemah ini, masing-masing dari entitas lemah ini mempunyai atribut pada entitas kuat, gitu. Kecuali detail transaksi 075. Detail transaksi 075 juga ambil di atribut utama ya. Atribut utama pada entitas kuat, itu ID dokter. Tapi sisanya dia ngambil atribut utama dari entitas yang lemah, itu layanan, transaksi, itu sih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai relasi antara entitasnya. Nah, pasien 075 memiliki relasi periksa terhadap dokter. Nah, pada setiap satu dokter, kardinalitasnya pada pada relasi ini, setiap satu dokter akan memeriksa banyak pasien. Oke, baik. Selanjutnya akan ke dokter 075 dan juga obat 075. Dokter 075 akan memberikan obat kepada pasien. Nah, jadi ini berhubungan di dokter memberi obat dan obat akan didapat oleh pasien. Gitu. Jadi setiap satu pasien akan mendapat banyak obat. Dan satu dokter akan memberi banyak obat karena setiap dokter itu dengan pengalaman saya punya pengalaman kalau di rumah sakit itu dokter tuh nggak cuma ngasih satu obat biasanya ada kayak dua sebagai antibiotik ataupun obat pereda nyeri ya, saya sih kayak gitu sih. Baik, lanjutnya di layanan, kita akan masuk ke bawah. Di sini ada layanan memiliki, nah karena di dalam layanan ini memiliki atribut-atribut utama ya, obat, rawat inap, dan juga operasi, maka obat, rawat inap, dan operasi termasuk ke dalam layanan dan memiliki relasi terhadap layanan. Jadi di dalam layanan memiliki operasi, rawat inap, dan juga obat gitu. Baik, kita akan ke atas lagi dari sini ya. Kita ke pasien lagi. Karena tadi periksa udah, dapat udah, beri udah, jadi ya kita akan ke kanan. Pasien 075 akan melakukan transaksi. Nah, di rumah sakit ini pasien pastinya akan datang ke resepsionis dong. Nah, saat di resepsionis, kita akan mendaftarkan dan kita akan melakukan transaksi nantinya. Kan? Nah, di pasien itu setiap satu pasien akan melakukan banyak transaksi. Gitu. Karena kan nggak hanya satu kali itu aja kita akan melakukan transaksi. Sesudah dan sebelum pulang, kita akan melakukan transaksi lebih dari satu transaksi. Gitu. Baik, kita akan lanjut ke transaksi dan detail transaksi. Nah, di transaksi ini pasti memiliki detail transaksi karena pasien butuh dong kayak receipt or uh, kayak apa ya, kwitansi lah, kayak kwitansi detail yang dia berobat tuh apa aja sih, biaya-biayanya, keterangan-keterangannya, obatnya apa, dokternya siapa, pasti gitu kan kalau kita pas sebagai pasien. Nah, makanya di setiap transaksi pasti memiliki detail transaksinya. Nah, setiap satu transaksi ini pasti punya banyak detail transaksinya gitu. Ya, makanya di dalam detail transaksi ini ada ID dari transaksinya, ada ID dokter sebagai siapa sih dokter yang menangani pasiennya gitu. Terus ada ID layanan apa aja yang si pasien ini
alami gitu di eh, rumah sakitnya, apa apa aja layanan yang dia ambil gitu. Terus ada jumlahnya, jumlah hari ya harusnya, jumlah hari, juga total bayar si pasiennya. Terus kita akan lanjut ke detail transaksi 075 dan juga layanan. Di dalam detail transaksi ke layanan ini, pastinya detail transaksi ini memerlukan si layanan untuk memenuhi kwitansi atau detail-detail yang harus diisi dalam detail transaksi itu. Nah, pada banyak detail transaksi pasti punya satu layanan gitu. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk ke bab yang kedua, yaitu relational model. Bab 2 atau relational model. Nah, relational model adalah cara menyusun data dalam bentuk tabel atau relasi yang berhubungan satu sama lain. Oke, baik. Kita langsung bahas ke layanan dan juga detail transaksi aja ya. Nah, di tabel layanan ini ada ID layanan yang masuk dari rawat inap, operasi, obat, dan juga dokter. Oke, operasi. Jadi ini untuk mengetahui layanan apa saja yang diambil oleh pasien dan juga berapa tagihan yang diberikan oleh layanannya gitu. Nah, langsung kita lanjut ke si detail transaksi. Detail transaksi ini dia untuk mengapa ya, menyimpulkan semua kegiatan yang pasien lakukan di rumah sakit. Gitu. Jadi sini ada ID transaksi untuk mengetahui pasien siap pasien siapa pasien yang berobat gitu. ID dokter untuk mengetahui siapa dokternya, ID layanan untuk mengetahui layanan apa saja yang diberikan, layanan apa saja yang diperlukan, juga biayanya berapa. Nah, jumlah hari untuk mengetahui seberapa lama pasien menginap di rumah sakit dan total bayar adalah tagihan yang ya, pasien terima gitu. Pasien berapa tagihan yang perlu dibayar oleh pasien. Oke, next kita akan lanjut ke bab 3 yaitu DDL dan juga DML. Baik, lanjut ke bab yang ketiga yaitu ada DDL dan juga DML. DDL DML apa sih? DDL dulu ya. DDL adalah Data Definition Language. Adalah bagian dari SQL atau Structured Query Language yang digunakan untuk mendefinisikan atau mengatur struktur database, yaitu seperti tabel ya, menambah tabel, membuat database gitu-gitu. Nah, di dalam DDL ini atau Data Definition Language ada perintah utamanya. Ada 4 sih sebenarnya. Cuman yang umum itu ada 3, yaitu create, alter, atau delete. Nah, yang satu lagi nih namanya truncate. Truncate ini biasanya untuk menghapus semua data. Jadi kalau delete ini nggak menghapus semua data, cuma kalau truncate dia menghapus semua data. DML atau Data Manipulation Language juga bagian dari SQL atau Structured Query Language. Tapi mereka ini beda. DDL nggak sama kayak DML. Ia memiliki tujuan untuk memanipulasi isi tabel. Nah, DML ini juga punya perintah yang utama seperti DDL, yaitu select, insert, update, dan juga delete. Nah, perbedaan mereka ini apa sih? DDL dan juga DML. Nah, kalau DDL ini, dia berfungsi untuk mengatur struktur database. Jadi kayak menambahkan database yang baru, membuat tabel di dalam database yang baru tersebut, membuat ya, bukan mengubah isi datanya, tapi menambahkan tabelnya aja, tabel sama database-nya aja. Nah, kalau DML baru yang mengisi-ngisi data, mengubah-ubah data, dan juga menghapus-hapus data, itu fungsinya DML. Kalau yang membuat tabel saja, membuat database-nya aja, itu masuknya ke si DDL gitu. Oke, lanjut kita ke contoh dari penggunaan DDL dan DML. Di sini dengan query create database pembayaran rumah sakit, ini NIM saya, kita akan membuat sebuah database. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau kita membuat database, membuat tabel, itu adalah fungsinya si DDL. Gitu, oke? Okay? Fungsi DDL. Seharusnya saya tambahkan untuk pembuatan tabelnya, tapi itu ada di laporan saya gitu.
Karena kalau saya presentasikan semuanya, pasti akan lebih durasi ya. Durasinya akan sangat panjang gitu. Terus di sini kita lanjut ke DML. Di DML ini ada insert itu pasien 075. Pasien 075 ini merupakan tabel yang telah dibuat pada DDL gitu ya, menggunakan DDL gitu. Nah, dengan data yang ada, values ini adalah data yang akan dimasukkan ke dalam tabel pasien 075 menggunakan DML. Nah, insert itu pasien 075 ini merupakan query yang ada pada DML. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan kepada bab yang keempat atau bab yang terakhir, yaitu mengenai normalisasi data. Saya sampai kepada bab yang terakhir, yaitu normalisasi data. Normalisasi data adalah proses sistematis untuk menyusun data dalam sebuah basis data agar terlihat lebih efisien dan juga konsisten. Dengan cara mengulangi redundansi. Redundansi itu apa? Redundansi adalah pengulangan data atau duplikasi data lah ya. Dan membentuk hubungan antara tabel berdasarkan dependensi antara atributnya. Tuh. Oke, jadi di dalam normalisasi data itu ada tiga. Yang pertama, satu NF, dua NF, dan juga tiga NF. Sebenarnya, nah pada tabel ini udah masuk ke dalam first normal form, yang berarti atribut dalam tabel nilai masih tidak bergantung terhadap kumpulan data atau nilai yang berulang dalam satu baris merepresentasikan satu unit yang informasi yang unik. Tapi di tabel 1NF ini masih ada kelemahan yang berkaitan dengan redundansi data dan anomali. Salah satu bentuk redundansi yang terlihat jelas adalah pengulangan data pasien seperti ID pasien. Ya, ID pasien dan juga nama pasien nih. Karena kan harusnya nih, kalau misalkan kita udah masukin si ID pasiennya, otomatis nama pasiennya juga akan auto terinput ke dalam uh, tabel penghubung ya, seperti detail transaksi yang sudah tadi saya jelaskan gitu. Baik, lanjut ke 2NF. Nah, di 2NF ini seperti ini tampilannya. Kenapa nggak satu tabel kayak gini? Karena kita akan memisahkan si tabel-tabelnya itu sesuai dengan atribut utamanya mereka. Gitu. Nah, gambar tersebut menunjukkan hasil normalisasi data ke dalam bentuk second normal form. Nah, pada data telah dibagi menjadi beberapa tabel berdasarkan entitas yang terlibat. Jadi dia akan dibagi menjadi entitas-entitas yang ada gitu. Seperti kayak tabel pasien, tabel transaksi, tabel layanan, tabel detail transaksi. Gitu. Nah, masing-masing tabel memisahkan data sesuai fungsinya. Data pasien disimpan secara terpisah berdasarkan ID pasien. Jadi udah nggak pakai ID pasien sama nama pasien lagi nanti gitu. Data transaksi disimpan dengan relasi antara pasien dan waktu transaksi. Data layanan memiliki informasi unik mengenai setiap layanan dan biayanya. Itu untuk tabel layanan ya. Dan detail transaksi menghubungkan ID transaksi dengan ID layanan dan mencatat jumlah dan juga total biaya. Lanjut, tabel terakhir yaitu 3NF. Normalisasi data di atas ini, data ini sudah mencapai bentuk third normal form atau 3NF yang merupakan tahap ketiga dalam proses normalisasi basis data. Tujuan dari normalisasi ini yang kita lakukan ini tuh untuk menghilangkan redundansi data dan memastikan integritas data. Oke. Okay? Nah, bentuk 3NF ini emang mirip sih bentuknya sama 2NF ya. Karena nggak ada transitive dependency itu. Nah, jadi bentuk ini adalah bentuk finalisasinya, bentuk terakhir yang lebih sempurna dibanding data 1NF ini itu. Oke, udah selesai materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang enak atau kurang berkenan. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan sudah mau menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.